Namaku Aira Putri Wulandari. Usia 21 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak kecil, aku bercita-cita membahagiakan ibu yang membesarkanku seorang diri setelah ayah pergi entah kemana. Hidup kami tidak mewah. Ibu menghidupi kami dengan berjualan jamu keliling. Tapi kami bahagia, setidaknya sampai pandemi datang dan menghancurkan semua. Selepas SMA, aku mencoba peruntungan di kota. Jadi kasir, SPG, bahkan sempat bekerja sebagai penjaga toko baju di Malang. Tapi penghasilannya tak cukup untuk menyambung hidup, apalagi menabung. Suatu hari, seorang teman lama menghubungiku via Instagram. Namanya Yesi. Kami dulu sekelas waktu SMP, tapi sejak dia pindah ke Jakarta, kami tak pernah bertemu lagi. "Air, kamu masih kerja di toko baju itu?" Tanyanya lewat pesan singkat. "Iya, kenapa?" "Aku ada info kerja di luar negeri. Gajinya bisa 20 juta sebulan. Kamu mau coba?" Tulisnya lagi, disertai emotikon senyum lebar. Awalnya aku mengira ini lelucon. Tapi Yesi mengirimkan foto dirinya di sebuah gedung mewah dengan tulisan berbahasa asing. Ia mengenakan seragam rapi, terlihat bahagia. "Ini di Kamboja. Aku kerja di hotel. Sumpah, enak banget di sini." Aku mulai tertarik. Tak lama kemudian, Yesi memperkenalkanku dengan seseorang bernama Pak Rino, yang katanya agen resmi penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Dia bahkan mengirimkan surat kontrak berbahasa Inggris dan Indonesia. Isi surat itu menyebutkan aku akan bekerja sebagai staf administrasi di sebuah hotel di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Keluargaku sempat ragu. "Kamu yakin ini bukan penipuan?" tanya ibu, matanya penuh kekhawatiran. "Tapi Bu, aku udah cek semua dokumennya. Bahkan ada stempel resmi. Aku juga lihat Yesi baik-baik aja di sana." Jawabku, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Akhirnya, dengan berat hati, ibu mengizinkan. Aku berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya, menggunakan penerbangan transit via Kuala Lumpur. Tiket, visa, dan semua keperluan perjalanan ditanggung agensi, yang katanya akan memotong gaji bulan pertamaku sebagai pengganti. Aku tiba di Bandara Phnom Penh pada malam hari. Ada seorang pria bertubuh besar yang menjemputku. Namanya dikenalkan sebagai Ko Chun. Ia tak banyak bicara, hanya menunjukkan secari kertas bertuliskan namaku dan membawa koperku masuk ke mobil van putih. "Hotelnya jauh dari sini?" tanyaku pelan. Ia hanya mengangguk. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Kami melintasi jalanan kota, lalu masuk ke area pinggiran yang sepi. Tidak ada gedung hotel, tidak ada lampu jalan. Mobil berhenti di depan bangunan besar 3 lantai yang terlihat seperti gudang tua. Catnya kusam. Jendela-jendelanya ditutup rapat. Aku mulai panik. "Ini hotelnya?" Ko Chun tidak menjawab. Ia mendorongku masuk. Di dalam, aroma obat-obatan dan keringat bercampur. Suasana pengap, dipenuhi orang-orang yang terlihat letih. Beberapa perempuan menatapku dengan pandangan kosong dari balik jeruji besi di lantai 2. Baru saat itulah aku sadar. Aku telah dijebak. Ko Chun menyerahkan tasku kepada seorang wanita yang mengenakan jas putih. Wanita itu memeriksa tubuhku cepat, seperti sedang menginspeksi barang. "Masih segar, kurus, tapi lumayan," gumamnya. Aku protes, berteriak, minta dijelaskan. Tapi yang kudapat justru tamparan keras dan dorongan kasar ke dalam ruangan sempit. Sel selama 2 kali 2 meter. Tidak ada kasur, hanya selembar kain tipis dan ember bekas cat untuk buang air. Hari pertama, aku masih berharap ini hanya salah paham. Tapi ketika keesokan harinya aku dipaksa duduk di depan komputer tua dan diberi naskah untuk menipu orang via media sosial, semuanya berubah. Pura-pura jadi CS Shopee, atau cewek cantik yang butuh bantuan, terserah. Pokoknya dapatkan data mereka dan minta uang, kata seorang supervisor yang dipanggil Bos Heng, pria gemuk berkepala plontos. Aku menolak, berkali-kali, dan berkali-kali pula aku disiksa. Dipukul, dijambak, bahkan disetru menggunakan alat kejut kecil. Mereka hanya tertawa setiap aku menangis. Hari kelima, aku mencoba kabur. Malam itu penjaga lengah. Aku menyelinap ke lorong belakang, naik ke tangga darurat dan mencari celah. Tapi di balik pagar kawat, seekor anjing besar sudah menungguku. Aku ketakutan, lalu tertangkap. Aku kembali dibawa ke ruang bawah tanah. Kali ini,
Tidak ada pukulan, tapi seseorang menyuntikkan cairan ke tubuhku. Seketika aku merasa tubuhku lemas. Dunia mulai kabur. Dalam kabut kesadaran itu, aku mendengar kalimat yang tak pernah kulupa. Kalau dia tak bisa kerja, ginjalnya bisa dijual. Bawa ke dokter besok. Keluargaku di Indonesia mulai panik. Sudah seminggu aku tak memberi kabar. Nomorku tidak aktif. Pesan WhatsApp hanya centang 1. Ibu menangis tiap malam, dan akhirnya melapor ke Dinas Ketenagakerjaan serta Kementerian Luar Negeri. Namun prosedur terlalu rumit, dan dataku tidak tercatat dalam jalur penempatan tenaga kerja resmi. Satu-satunya harapan ibu hanyalah suara rekaman terakhir dariku, yang berhasil terekam selama 3 detik sebelum ponselku dirampas. Tolong, jangan percaya mereka. Mataku terbuka perlahan. Kepalaku terasa berat. Tubuhku lunglai. Suara kipas tua yang berderit memecah keheningan ruangan. Bau lembab, keringat, dan darah menyatu dalam udara pengap. Aku tak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Yang pasti, ketika aku bangun, aku telah berganti pakaian, seragam biru lusuh dengan tulisan asing di bagian dada. Ruang itu lebih mirip kantor call center yang terbengkalai. Deretan komputer tua berjejer, beberapa masih menyala dengan layar antarmuka aneh. Di sana, puluhan orang muda, sebagian besar wanita, duduk diam di depan layar. Masing-masing terlihat kurus, pucat, dan tak lagi memiliki cahaya di matanya. Seorang pria Kamboja bermata sipit dan berkumis tipis menghampiriku. Namanya dikenalkan sebagai Ten Rong, seorang trainer dari perusahaan ilegal itu. Ia berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Kamu kerja sini, baca naskah, pura-pura, kasih hadiah, dapat data, kami transfer. Kalau tidak kerja, kamu tidak makan. Kalau bohong, kamu dikurung. Tangannya menyodorkan headset dan lembaran skrip. Dalam skrip itu tertulis dialog basa-basi yang seolah-olah aku mewakili sebuah e-commerce terkenal, menawarkan hadiah palsu, meminta calon korban untuk mengisi data pribadi dan nomor rekening. Aku ingin melawan, tapi aku tahu apa yang akan terjadi. Pipi kananku masih nyeri akibat tamparan terakhir. Setiap sudut ruangan dipantau kamera. Satu kesalahan, hukuman menanti. Sejak saat itu, hidupku berubah menjadi neraka. Setiap pagi, kami dibangunkan dengan sirene. Sarapan hanya bubur encer dan sepotong roti basi. Kami bekerja dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Hanya diberi waktu istirahat 15 menit untuk makan siang dan sore. Ada yang mencoba kabur. Seorang pria bernama Wahyu dari Medan pernah mencongkel jendela saat malam. Ia sempat lari ke halaman belakang, tapi tertangkap. Esok harinya, tubuhnya ditemukan tergeletak di pojok lorong, tak bernyawa. Tidak ada yang berani menyentuh atau bertanya. Seorang gadis asal Kalimantan bernama Lina menjadi temanku di sana. Wajahnya manis, suaranya lembut. Kami tidur di sel yang sama. Lina sudah 2 bulan di tempat itu. Aku juga dijebak. Ra, katanya malam itu. Katanya kerja di klinik kecantikan, tapi malah dijadikan alat. Temanku, Sinta, sudah dijual ginjalnya. Sekarang dia nggak kuat jalan. Pingsan terus. Mereka bilang kalau tubuh kita nggak bisa kerja, kita akan dimanfaatkan. Maksudmu? Tanyaku pelan. Lina menggigit bibirnya. Dijual organ dalam kita. Mereka punya dokter sendiri. Orang Vietnam atau Filipina. Aku nggak tahu pasti. Tapi mereka nyuntik kita pakai cairan bius. Lalu bangun dengan satu sisi tubuh sakit luar biasa. Aku tercekat. Teringat akan suntikan yang dulu diberikan padaku. Rasa lemas dan kesadaran yang kabur. Apakah saat itu mereka sudah mulai mengukur tubuhku? Kenapa kamu masih hidup? Tanyaku. Aku pernah nyaris dijual. Tapi darahku kena infeksi. Jadi nggak bisa. Bisiknya sambil menahan tangis. Mereka buang yang cacat. Atau dikubur. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan penuh ketakutan. Setiap jam adalah perjuangan antara tetap hidup atau kehilangan akal. Kami mulai menyusun rencana pelarian. Diam-diam. Menghafal pola patroli penjaga. Mencari tahu lokasi kamera. Tapi satu hal membuatku gelisah. Beberapa dari kami mulai menghilang. Mereka dibawa keluar oleh seseorang berpakaian medis. Lalu tak kembali. Mereka yang pergi tak pernah disebut lagi. Seperti tidak pernah ada. Sampai pada suatu malam, giliran Lina yang dipanggil. Ia memelukku erat. Kalau aku nggak balik, kamu cari jalan keluar, Ra.
Jangan biarkan mereka kubur kita hidup-hidup. Keesokan harinya, aku menemukan darah di kamar mandi lantai bawah, dan gelang karet berwarna merah, punya Lina. Sementara itu, di Indonesia, ibuku tidak tinggal diam. Ia menyebarkan kabar hilangnya aku ke media sosial. Seorang jurnalis bernama Hadi Rahmanto dari Surabaya tertarik dan mengangkat kisahku sebagai artikel investigasi. Ia mulai menghubungi komunitas pencari TKI hilang dan menemukan pola aneh. Dalam 6 bulan terakhir, puluhan perempuan muda dari Jawa dan Sumatera menghilang setelah dijanjikan kerja di Kamboja. Hadi menghubungi KBRI Phnom Penh, namun petugas di sana mengatakan nama Aira Putri Wulandari tidak pernah tercatat secara resmi. Artinya, aku masuk lewat jalur ilegal. Namun sebuah informasi tak terduga datang dari seorang narasumber anonim, seorang mantan korban selamat bernama Dian. Ia pernah disekap di tempat yang dideskripsikan mirip dengan tempat tinggalku sekarang. Kata Dian, gedung itu berada di pinggiran Svay Rieng, kota kecil dekat perbatasan Vietnam. Kalau dia masih hidup, waktu kalian tinggal sedikit. Katanya dingin. Di tempat penyekapan, tubuhku mulai melemah. Luka-luka bekas penyiksaan makin membusuk. Setiap malam, aku mendengar tangisan. Setiap pagi, teriakan. Hingga akhirnya, pada suatu sore, Ten Rong memanggilku. Tidak bisa kerja, kamu sudah tidak berguna. Katanya pelan. Aku tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tidak menyerah. Malam itu, aku mencuri sepotong logam dari kursi rusak. Tajam dan kecil. Cukup untuk dijadikan senjata. Jika mereka membawaku keluar, aku akan melawan. Lebih baik mati berkelahi daripada mati perlahan. Namun takdir berkata lain. Malam itu, mereka menyuntikku lagi. Kali ini lebih dalam, lebih lama. Dan saat aku bangun, tubuhku terkubur setengah di tanah basah. Aku terbangun dalam kegelapan total. Rasanya seperti tenggelam. Tubuhku kaku, dadaku sesak. Tanah menekan dari segala arah. Butiran-butiran kecil masuk ke hidung dan mulutku. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekik. Oksigen menipis. Aku dikubur hidup-hidup. Kesadaranku masih kabur. Yang kudengar hanya detak jantung sendiri, keras dan menakutkan. Jari-jari tanganku bergerak perlahan, menyentuh tanah basah yang menekan wajahku. Panik mulai menguasai. Aku menendang, menggeliat, menggali dengan sisa tenaga. Tapi tanah terus menelan. Aku tidak boleh mati di sini. Aku tidak boleh mati seperti ini. Lalu aku teringat, pecahan logam tajam yang kusembunyikan di balik celana. Tangan kananku bergerak menyentuh pinggang, meraba. Masih ada. Aku segera mencengkeramnya dan mulai mengais tanah ke atas. Pelan. Terus, tanah menghambur ke wajahku. Tapi aku terus menggali. Hingga, jari-jariku menyentuh udara. Ada celah. Kecil, tapi cukup. Dengan segenap tenaga terakhir, aku robek tanah yang menutup wajahku, menghirup udara malam yang lembab dan pekat. Aku menyembul keluar dari kubur dangkal itu, megap-megap seperti bayi baru lahir. Tubuhku penuh lumpur, rambutku basah kuyup. Tapi aku hidup. Aku belum tahu di mana aku berada. Di sekelilingku gelap, hanya cahaya samar dari bulan yang menembus awan. Aku terbaring di tengah semak dan pepohonan jarang. Tak ada gedung, tak ada jalan, hanya suara jangkrik dan ranting patah. Mataku menangkap gundukan tanah lain di sebelah kiri. Ada kain biru robek menyembul, seragam yang sama seperti milikku. Mereka bukan hanya menguburku, ada orang lain juga di sini. Tanganku gemetar saat menggali gundukan itu. Kuku-kuku berdarah, tapi aku teruskan sampai kutemukan wajah pucat. Lina. Mata Lina tertutup, bibirnya membiru. Napasnya tak ada. Kupeluk tubuhnya erat, memohon ia bangun. Tapi dingin tubuhnya menjawab segalanya. Tangis tertahan memecah dadaku. Lina, gadis manis dari Kalimantan, telah dibuang seperti sampah. Seperti aku. Tapi bedanya, aku kembali dari kematian. Tubuhku gemetar. Luka-luka terbuka lagi, perih oleh tanah dan keringat. Tapi aku harus bergerak. Aku tak tahu apakah mereka mengawasi dari kejauhan. Aku harus menjauh dari lokasi kuburan ini, menyelamatkan diri. Aku berjalan terseok, mengikuti suara air. Beberapa ratus meter kemudian, aku temukan sungai kecil. Aku bersihkan wajah dan pakaian sebisaku. Lalu kubenamkan wajahku ke dalam air, berharap seluruh mimpi buruk ini hanyut bersamanya. Saat aku hendak berbalik,
Terdengar suara, langkah cepat dan gaduh. Cahaya senter menari di kejauhan. Suara bahasa asing berteriak-teriak. Mereka mencariku. Dengan sisa tenaga, aku lari menyusuri sungai, masuk ke semak. Ranting melukai kulitku. Kakiku tertusuk duri. Tapi aku tidak berhenti. Karena aku tahu, jika tertangkap lagi, mereka tidak akan membiarkanku hidup untuk kedua kalinya. Hingga akhirnya aku roboh di bawah pohon. Nafas megap-megap. Pandangan kabur. Tubuh terlalu lemah. Aku hanya bisa berharap seseorang akan menemukanku sebelum mereka datang. Dan malam itu, alam menjawab harapanku. Aku terbangun di dalam pondok kayu sederhana. Lampu minyak redup menerangi ruangan. Ada bau herbal dan dupa. Di sampingku, duduk seorang wanita tua dengan pakaian tradisional Kamboja, mengenakan syal merah hitam dan kalung batu berukir. "Aku di mana?" bisikku. Ia tidak menjawab, hanya menepuk pundakku lembut dan memberi air kelapa. Setelah beberapa waktu, ia memperkenalkan diri sebagai Emai Palin, seorang dukun tua yang tinggal di hutan perbatasan Svay Rieng. Ia menemukan tubuhku di tepi sungai saat mencari tumbuhan obat. Tubuhku demam tinggi dan berdarah. Tapi ia merawatku dengan sabar. Beberapa hari berlalu. Emai Palin tidak hanya menyelamatkanku secara fisik. Ia juga membangkitkan kembali keberanian dalam diriku. "Aku tahu siapa mereka," katanya suatu malam. "Mereka bukan hanya sindikat manusia biasa. Mereka dilindungi. Tapi mereka juga ditakuti. Banyak anak perempuan hilang di sini. Tapi kamu kembali dari kubur. Itu tak biasa." "Aku harus kabur dari negeri ini," kataku lirih. Emai Palin menatapku dalam-dalam. "Bukan kabur, tapi tunjukkan kebenaran. Suaramu harus sampai ke luar negeri, supaya tak ada lagi gadis dikubur seperti kamu." Ia mengeluarkan sebuah benda, ponsel tua yang masih bisa digunakan. Ia memberiku nama seorang relawan dari Prancis yang sering membantu korban perdagangan manusia, Sophie Armand. "Aku akan hubungi dia. Tapi kamu harus sembuh dulu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertidur tanpa mimpi buruk. Tapi aku tahu perjuanganku baru dimulai. 3 hari berlalu sejak aku diselamatkan dari tepi sungai. Tubuhku masih lemas, tapi luka-luka mulai mengering berkat ramuan herbal yang diberikan Emai Palin. Wanita tua itu tak banyak bicara, tapi gerak-geriknya penuh perhatian. Ia seperti sosok ibu, meski dengan sorot mata yang menyimpan rahasia mendalam. Pondoknya terletak jauh dari desa, tersembunyi di balik rimbunan pohon dan tanaman perdu. Di sekitarnya ada altar kecil dengan patung Buddha, tumpukan tengkorak hewan, dan dupa yang terus menyala. Tempat itu terasa sakral, sekaligus menyeramkan. Tapi aku tahu, tempat inilah yang menyelamatkanku dari maut. Malam keempat, setelah makan malam sederhana dari nasi lengket dan sayur rebus, aku memberanikan diri bertanya, "Emai, kenapa ibu sendirian tinggal di tengah hutan?" Ia menatapku beberapa detik, lalu berjalan ke sudut ruangan dan mengambil kotak kayu tua. Dengan hati-hati, ia membukanya dan mengeluarkan selembar foto usang. Di dalamnya, tampak 2 anak perempuan berdiri di depan kuil kecil, tersenyum bahagia. "Salah satunya cucuku," katanya pelan. "Namanya Chandra. Usianya 11 saat dia hilang." Aku menahan napas. "Mereka bilang dia dibawa pergi oleh makhluk halus," lanjutnya. "Tapi aku tahu, seorang tetua desa melihatnya dibawa lelaki asing bermobil hitam. Setelah itu, banyak anak perempuan hilang. Tapi tak pernah ada yang kembali kecuali kamu." Aku merasa merinding. Setelah Chandra hilang, aku berhenti jadi dukun desa. Aku memilih menyepi. Tapi aku tahu sesuatu yang jahat sedang tumbuh di negeri ini. Emai Palin berdiri, mengambil tongkat kayunya, dan memanduku keluar pondok. Ia menunjuk ke arah bukit di kejauhan. Di balik sana, ada tempat mereka menyimpan anak-anak yang akan dipilih. Beberapa warga diam karena takut. Tapi aku mengumpulkan potongan cerita dari para korban yang melarikan diri. Sebagian berhasil kabur, tapi mati sebelum bisa bicara. "Kamu berbeda." Aku menatap Emai Palin. Tatapannya tajam, namun penuh keyakinan. "Kamu harus keluar dari Kamboja, Aira. Tapi bukan untuk melupakan. Kamu harus jadi suara untuk semua anak yang tak bisa bicara lagi." Aku mengangguk pelan. Air mata jatuh tanpa sadar. Keesokan harinya, Emai Palin memberiku sebuah ponsel jadul. Baterainya awet,
Tapi tak ada sinyal di sini. Kamu harus naik ke puncak bukit untuk kirim pesan. Di dalamnya, ia sudah menyimpan kontak seseorang bernama Sophie Armand, relawan LSM asal Prancis yang konon telah menyelamatkan puluhan korban perdagangan manusia. Aku tidak tahu siapa dia, tapi jika Emai percaya padanya, maka aku pun harus. Dengan bekal air dan sedikit makanan, aku naik ke puncak bukit bersama Emai Palin. Kami menembus belukar, mendaki pelan. Di tengah perjalanan, aku melihat sesuatu yang membuatku terpaku. Sebuah bangunan beton tua yang tampak seperti gudang tersembunyi. Apa itu? Tanyaku. Tempat mereka menyimpan calon korban, jawab Emai. Dulu bangunan penyimpanan pada masa perang. Sekarang jadi tempat gelap. Aku menggigit bibir. Luka di perutku terasa perih. Tapi semangatku berkobar. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin tahu kenapa aku dikubur hidup-hidup. Kenapa Lina harus mati? Dan siapa dalang dari semua ini? Sampai di puncak bukit, sinyal mulai muncul. Aku membuka aplikasi pesan dan mulai mengetik. Bonjour, Sophie. Aku Aira, gadis Indonesia. Aku lolos dari sindikat perdagangan manusia di Sfairieng. Aku dikubur hidup-hidup, tapi berhasil selamat. Aku butuh bantuan. Aku punya banyak yang harus kuceritakan. Tolong balas pesanku. Aku kirimkan pesan itu. Lalu kami duduk di bawah pohon, menunggu. Jam berlalu. Sinyal kadang hilang, kadang muncul lagi. Hingga akhirnya balasan masuk. Aira, saya Sophie. Lokasimu sangat berbahaya. Jangan kembali ke desa atau jalan besar. Kami akan kirim tim relawan dari Phnom Penh. Tetap bersama wanita tua itu. Jangan percaya siapapun. Dadaku terasa ringan. Aku tak sendiri. Tapi aku tahu, mereka yang menguburku juga pasti tahu aku belum mati. Malam harinya, pondok Emai Palin dihampiri seseorang. Lelaki tua berwajah keras, membawa ayam jantan sebagai persembahan. Aku mencium bau kematian di hutan. Emai, katanya. Kau menyimpan sesuatu. Emai hanya tertawa kecil. Aku menyimpan harapan. Lelaki itu mendesak masuk, tapi Emai mengusirnya dengan garam dan mantra. Aku mengintip dari balik dinding, melihat tatapan matanya yang penuh ancaman. Ia bukan sekadar warga biasa. Aku bisa merasakannya. Setelah ia pergi, Emma menoleh padaku dan berkata, mereka mulai curiga. Kamu harus pergi sebelum bulan purnama. Itu saat mereka memanen. Memanen? Emma tak menjawab. Tapi aku mengerti. Mereka akan mengambil organ. Mungkin dari gadis-gadis muda yang sudah disiapkan. Sama seperti Lina. Sama seperti aku seharusnya. Hatiku panas. Aku ingin melawan. 3 hari lagi bulan purnama. Tim Sophie masih butuh waktu. Tapi aku tak bisa hanya menunggu. Aku harus bertindak. Mereka menyimpan korban di bangunan beton itu, kan? Tanyaku pada Emai. Ia mengangguk. Maka malam ini, aku akan kembali ke sana. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan siapapun yang bisa. Emai menatapku, lalu mengambil kalung dari lehernya. Batu hitam berbentuk mata. Ini untuk melindungimu. Mereka takut pada perempuan yang kembali dari kubur. Dan malam itu, aku meninggalkan pondok, dengan tekad di dada dan kenangan Lina dalam hati. Aku, Aira, gadis Indonesia, bukan lagi korban. Malam turun perlahan, menyelimuti hutan Sfairieng dengan kesunyian yang mengancam. Aku melangkah pelan, menyusuri jalur setapak yang sebelumnya kulewati bersama Emai Palin. Tapi kali ini, aku sendirian. Langkahku ringan tapi penuh beban. Di saku jaket, aku menyimpan senter kecil dan pisau lipat berkarat yang diberi Emai. Bukan untuk menyerang, katanya, tapi untuk bertahan atau membuka borgol. Angin malam membawa bau lembab daun mati dan tanah basah. Tapi di antara semua itu, ada aroma yang lebih tajam. Aroma besi darah. Setelah hampir 1 jam menyusuri lereng dan menghindari jalur utama, aku akhirnya tiba di depan bangunan beton tua yang dilihat dari kejauhan sebelumnya. Tersembunyi di balik semak belukar dan pepohonan rimbun, bangunan itu tampak seperti gudang tua peninggalan perang. Catnya mengelupas, dindingnya berjamur, dan pintunya terbuat dari baja tebal dengan rantai besar menggantung di satu sisi. Tapi di sisi kiri bangunan, ada celah kecil di dinding, cukup besar untuk merangkak masuk. Aku menahan napas, lalu menyelinap ke dalam. Gelap, dingin. Itulah kesan pertamaku begitu berhasil masuk.
Udara di dalam ruangan terasa tebal oleh debu dan kelembaban. Tapi aku tetap melangkah, merunduk sambil menyalakan senter kecilku. Sinar redupnya menyoroti lantai beton yang lembab dan dinding-dinding tua yang penuh coretan dalam bahasa Khmer. Langkah demi langkah, aku menyusuri lorong sempit. Hingga tiba-tiba, aku mendengar suara. Bukan langkah kaki, bukan suara mesin, tapi isakan pelan. Aku menajamkan telinga. Senterku bergerak, mengikuti sumber suara. Di ujung lorong, ada pintu kayu setengah terbuka. Aku dorong perlahan, dan saat itu pula aku membeku. Di dalam ruangan kecil itu, 3 gadis duduk bersandar di dinding, dengan tangan terborgol ke pipa besi. Mereka kurus, mata mereka cekung, dan wajah mereka penuh luka. 2 di antaranya tampak seperti anak-anak. Yang satu, mungkin seusia denganku. Aku bukan mimpi, kan? Ucap yang tertua dengan suara parau. Kamu manusia. Aku berlutut di hadapan mereka. Aku Aira, dari Indonesia. Aku juga pernah dibawa ke sini. Tapi aku lolos. Kalian dari mana? Vietnam, jawab gadis kecil di sebelahnya, nyaris berbisik. Namaku Han. Ini adikku, Mai. Aku menatap wajah-wajah mereka yang penuh luka dan ketakutan. Air mataku mengalir. Aku tahu betul rasa putus asa itu. Rasa ketika kau pikir hidupmu berakhir dan dunia telah melupakanmu. Aku mencoba membuka borgol mereka dengan pisau karat. Tapi besi itu terlalu kuat. Aku akan cari kunci. Janjiku. Cepat. Ucap gadis tertua. Penjaga biasanya datang tengah malam. Mereka membawa satu dari kami setiap malam. Darahku membeku. Mereka seperti barang yang dipilih secara bergiliran. Seperti domba kurban. Aku berlari kembali ke lorong utama. Di satu sudut, aku menemukan lemari besi kecil. Aku buka paksa dengan bantuan batang logam. Di dalamnya, ada sejumlah benda, paspor, kartu identitas, dan kunci borgol. Aku kembali ke ruangan. Dengan tangan gemetar, aku bebaskan satu persatu dari mereka. Begitu borgol terakhir terlepas, gadis kecil itu langsung memelukku erat. Kita harus keluar dari sini, kataku. Tapi sebelum kami bergerak, lampu di ujung lorong menyala. Langkah kaki, berat, perlahan. Seseorang datang. Aku menyuruh mereka bersembunyi di balik meja kayu besar. Lalu aku sendiri merapat ke dinding, menahan napas. Dari balik celah pintu, kulihat seorang pria bertubuh besar masuk ke lorong, membawa senter dan senapan. Ia berhenti di depan ruangan tempat kami sembunyi. Kenapa pintunya terbuka? Gumamnya dalam bahasa Khmer. Lalu ia masuk. Dalam hitungan detik, aku melompat ke belakangnya dan menghantamkan tongkat logam ke kakinya. Ia jatuh. Gadis tertua langsung menyambar balok kayu dan memukulkannya ke kepala pria itu. Ia mengerang lalu pingsan. Kami tak buang waktu. Aku ambil kunci gudang dari saku bajunya dan memimpin mereka keluar lewat celah dinding tempat aku masuk. Kami berlari ke hutan. Nafas kami terengah. Tak ada arah pasti. Hanya insting dan cahaya rembulan yang membimbing. Tapi aku tahu, pondok Emai Palin tak jauh lagi. Begitu sampai, Emai menyambut kami dengan air mata. Ia segera merawat luka-luka mereka, menyelimuti tubuh-tubuh kecil itu dengan kain hangat dan membisikkan doa-doa dalam bahasa kuno. Aku duduk di tanah, tubuhku gemetar. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa punya kekuatan. Kami menyelamatkan 3 nyawa malam ini. Tapi aku tahu, masih banyak di luar sana. Terjebak, terkurung, menunggu ajal. Dan aku, Aira, tak akan diam. Aku akan menjadi suara. Aku akan menjadi mimpi buruk bagi para pemburu organ. Pagi menyapa Svairieng dengan sinar mentari yang enggan menembus pepohonan rimbun. Embun masih melekat di daun. Dingin menusuk hingga ke tulang. Tapi tidak ada waktu untuk menikmati ketenangan. Kami tahu, ketenangan ini bisa saja badai yang menyamar. Aku berdiri di depan pondok Emai Palin, memperhatikan 3 gadis yang semalam berhasil kami selamatkan. Han dan Mai masih terbungkus kain hangat, duduk bersandar sambil menggenggam tangan satu sama lain. Sementara gadis tertua, yang akhirnya mengenalkan dirinya sebagai Chanta, duduk mengasah keberanian di wajahnya yang pucat. Emai mendekatiku. Kita tak bisa lama di sini. Mereka akan mencarimu dan sekarang, mencari mereka juga. Aku mengangguk. Sophie akan datang. Dia janji. Lalu bagaimana kalau Sophie datang dan kita sudah tak ada?
Pukul 8 pagi. Sinyal di ponselku masih lemah. Tapi cukup untuk menerima satu pesan masuk dari Sophie. Aira, aku di perbatasan Buffett. Koordinat GPS menyusul. Jangan keluar pondok. Aku datang bawa tim. Aku tak bisa menahan senyum. Tapi senyumku langsung pudar saat Emma menarik lenganku. Ada sesuatu, bisiknya. Aku ikut mengintip ke balik tirai bambu. Di kejauhan, di jalan tanah merah yang membelah hutan, ada mobil hitam berhenti. Lalu dua pria keluar. Mereka tidak seperti penduduk desa. Satunya mengenakan setelan gelap. Satunya lagi baju lapangan. Keduanya membawa senjata. Aku merunduk. Mereka? Tanyaku. Emma mengangguk pelan. Orang suruhan The Collector. Jantungku berdegup keras. Kita harus pergi. Aku tahu jalan kecil ke utara, ke perbatasan. Tapi butuh waktu 3 jam jalan kaki. Kata Emma cepat. Dan mereka akan menyisir arah itu. Aku menatap anak-anak itu. Mai mulai menangis. Suaranya tertahan oleh kain yang dibekap Canta. Kita butuh pengalih perhatian, ucapku. Pukul 9 pagi. Dengan bantuan Emae, aku membuat tipuan. Kami tinggalkan jejak palsu ke arah barat. Sisa api unggun, tapak kaki, dan pakaian kotor yang disebar seolah kami melarikan diri terburu-buru. Sementara itu, aku, Mae, dan 3 gadis itu menembus semak ke arah timur laut. Jalur lama yang biasa digunakan warga desa untuk mengantar hasil hutan. Kami harus diam. Tak satu pun bicara. Bahkan tangisan harus ditelan. Aku peluk Mai erat-erat, membisikkan lagu daerah Indonesia yang dulu dinyanyikan ibuku, agar ia merasa aman. Tapi sejujurnya, aku sendiri sedang menggigil dalam hati. Di belakang kami, bunyi tembakan terdengar. Mereka tahu kita menipu. Pukul 10.30 pagi, kami tiba di sebuah ladang kosong. Tanah merah terbuka yang dahulu katanya digunakan tentara Khmer. Sisa-sisa karung goni dan pecahan botol masih terlihat. Tapi di sanalah kami mendengar suara paling kami nanti. Suara helikopter. Canta menunjuk ke langit. Itu dia. Helikopter kecil itu melayang rendah, lalu mendarat dengan debu beterbangan. Dari dalam, muncul Sophie, mengenakan rompi taktis dan headset. Di belakangnya, 2 pria bersenjata dan 1 wanita paramedis ikut turun. Aira. Sophie berlari ke arahku. Kami berpelukan erat. Kamu gila, tapi luar biasa. Mereka semua butuh bantuan. Jawabku sambil menunjuk 3 gadis yang mulai tertunduk lesu karena lelah. Sophie mengangguk cepat. Masukkan mereka. Sekarang juga. Kita belum aman. Tiba-tiba, Dor. Salah satu pria bersenjata Sophie terhuyung. Sebuah peluru menembus bahunya. Dari balik ladang, 2 pria bersenjata muncul, meneriakkan kata-kata kasar dalam Khmer. Sophie menarik pistol. Lindungi anak-anak. Aku menggiring Mai dan Han ke dalam helikopter, sementara Canta membantu Emai masuk. Sophie dan timnya bakar tembakan balasan. 2 musuh tumbang, tapi yang ketiga, pria berbaju lapangan, lolos ke hutan. Helikopter mulai terangkat. Aku masih di luar. Sophie berteriak, Aira, masuk. Tapi aku melihat satu hal. Sesuatu yang membuatku terpaku. Di bawah tubuh salah satu pria yang tewas, tergeletak map hitam. Aku meraihnya, lalu naik ke helikopter detik terakhir. Begitu roda terangkat dan kami menjauh dari tanah, aku membuka map itu di pangkuan. Di dalamnya ada daftar nama korban, termasuk foto-foto mereka. Jalur pengiriman tubuh, kontak dokter penerima organ, dan yang paling mengerikan, sebuah foto hitam putih. Foto itu menampilkan seorang pria tua dengan kacamata bundar dan jubah laboratorium. Di bawahnya tertulis, The Collector. Sophie menatapku. Kau tahu siapa dia? Aku menatapnya tajam. Belum, tapi aku akan cari tahu, karena ini belum selesai. Di langit Kamboja, helikopter kami menjauh dari ladang penuh debu dan darah. Tapi di bawah sana, sindikat yang memburu nyawa manusia masih hidup. Dan kali ini, mereka tahu namaku. Dan aku juga tahu siapa mereka. Helikopter melayang melintasi langit Kamboja, membawa kami menjauh dari kematian yang hanya sejengkal tadi. Tapi dalam debar napas yang belum sempat pulih, aku tahu, ini belum akhir. Justru baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku duduk di pojok kabin. Map hitam itu terbuka di pangkuanku. Sophie duduk di seberang,
Menatap isi map seperti melihat hantu. Di dalamnya bukan hanya daftar korban, tapi rancangan industri kematian. Lihat ini, ujarku sambil menunjuk halaman dengan skema distribusi organ. Ada nama-nama rumah sakit, ada kode kota, PPKH, KLMai, BKKTH, Phnom Penh, Kuala Lumpur, Bangkok. Jalur darat dan udara ditandai dengan garis merah dan biru. Ini bukan sekadar perdagangan manusia, bisik Sophie. Ini sudah masuk level negara. Pukul 14, Cafe House Sophie, Phnom Penh. Rumah aman Sophie terletak di pinggiran Phnom Penh, di belakang sebuah pabrik kayu tua. Ruangan bawah tanahnya disulap menjadi pusat investigasi, penuh peta, laptop, berkas, dan rak berisi dokumen selamat dari kebakaran, pencurian, dan penyusupan. Aku menyendiri di sudut, membuka halaman demi halaman. Beberapa nama korban membuat bulu kuduku berdiri. Nguyen Lan, 16. Hilang 2022. Rina Abdul, 13. WNI dari Lombok, hilang di perbatasan. Ho Fieng, 17. Hamil 5 bulan saat ditemukan meninggal, ginjal dan janinnya hilang. Ada juga sketsa kasar dari laboratorium bawah tanah, yang letaknya dicurigai di dalam kompleks rumah sakit tua di Phnom Penh bernama Rasmei Medical Center, yang ironisnya terdaftar sebagai pusat penelitian anak dan fertilitas. Kita harus ke sana, kataku mantap. Sophie memejamkan mata. Itu wilayah abu-abu. Banyak wartawan mati di sekitar sana. Tapi, kalau kamu bisa temukan jalannya, aku ikut. Pukul 18.30. Rasmei Medical Center. Kami menyamar. Sophie menyamar jadi perawat. Aku jadi mahasiswa kedokteran dari luar negeri. Kami masuk membawa dokumen palsu, berpura-pura ingin melihat sistem rekam medis rumah sakit. Dari luar, Rasmei tampak seperti rumah sakit biasa. Bersih, modern, pasien anak berlarian. Tapi ada sesuatu yang mengganggu. Bau antiseptik yang terlalu kuat, penjaga bersenjata di lorong belakang, dan lift yang butuh sidik jari untuk akses ke lantai bawah. Kami tahu kami harus cari celah. Di ruang arsip lama, Sophie berhasil membuka lemari terkunci. Di dalamnya, ada sesuatu yang tak bisa kulupakan seumur hidup. Foto-foto otopsi, tubuh gadis kecil, tubuh perempuan muda hamil, semua dengan bekas sayatan steril, organ hilang. Bahkan, janin-janin dikemas dalam cairan transparan. Nomor-nomor katalog tertera di setiap tabung. Ya Tuhan, gumam Sophie. Dia muntah di tempat. Aku tak bisa berpaling, karena salah satu foto menampilkan wajah seseorang yang aku kenal. Gadis bernama Fitri. Dia satu kamar denganku saat aku disekap. Dia sempat membisikkan rencana kabur, tapi menghilang malam itu. Kini aku tahu kemana dia dikirim. Pukul 20.15. Pelarian dari neraka. Alarm berbunyi. Entah bagaimana, keberadaan kami terendus. Lampu darurat menyala. Pintu-pintu terkunci otomatis. Aku dan Sophie terjebak di koridor sempit, sementara suara sepatu bot dan perintah dalam Khmer menggema. Sophie menarik tanganku lewat saluran ventilasi. Kami naik melalui atap toilet rusak, lalu merangkak sejauh 15 meter melewati saluran pengap. Panas, bau, tapi tak ada pilihan. Jika kami tertangkap, kami akan jadi donor berikutnya. Akhirnya, kami berhasil keluar di belakang gedung, jatuh ke tumpukan kardus di dekat tempat sampah medis. Kami berlari, tak sempat menoleh. Pukul 00.30. Cafe House. Aku masih menggigil. Sophie luka di bahu, terkena benturan saat melompat dari saluran. Tapi kami selamat, dan kami membawa bukti. Malam itu, kami unggah sebagian isi map ke situs Whistleblower Internasional. Kami kirim salinan ke wartawan, ke LSM, ke relawan internasional, bahkan ke nomor kedutaan yang sempat kubawa. Tapi aku tahu, mengungkap ini artinya membuka perang. Sekarang mereka pasti mengincar kita, kata Sophie. The Collector tidak akan tinggal diam. Aku menatap layar laptop. Di salah satu dokumen digital, ada satu nama lagi yang muncul berkali-kali. Dr. Matt Sieng, ahli transplantasi dan fertilitas, mantan peneliti Amerika yang dipecat karena eksperimen ilegal. Kini diduga pemimpin operasi laboratorium bawah tanah, Rasmei. Dan anehnya, di bagian bawah file itu ada catatan tangan yang berbunyi, Subjek Aira Laksmi, kandidat keturunan, tahan bius alami.
Penelitian dihentikan sebelum panen. Status: masih hidup. Tanganku gemetar. Aku bukan korban biasa, bisikku. Aku bagian dari eksperimen mereka. Malam itu, layar laptop masih menyala. Baris kalimat itu terpampang jelas. Subjek Aira Laksmi, kandidat keturunan, tahan bius alami. Penelitian dihentikan sebelum panen. Status: masih hidup. Tubuh kedingin. Dunia seolah berhenti berputar. Sophie yang berdiri di belakangku terdiam, lalu perlahan-lahan bergumam. Kamu bukan korban biasa, Air. Aku mundur, menatap cermin kecil di dinding. Wajahku pucat, rambut awut-awutan, luka-luka masih menganga. Tapi sekarang, tubuh ini bukan sekadar tubuh milik seorang gadis Indonesia yang lolos dari pembantaian. Tubuh ini dicari, diincar, diuji, dan dinilai. Sophie membuka file lain, berisi log eksperimen. Di sana, ditulis beberapa nama subjek. Subjek 07, Din, asal Sulawesi. Gagal, tubuh tidak bertahan di bawah anestesi tinggi. Subjek 08, Pim, asal Laos. Gagal, jantung berhenti akibat ketidakseimbangan metabolik. Subjek 09, Aira Laksmi, berhasil bangkit dari sedasi lengkap, resisten terhadap efek morfin. Estimasi keberhasilan panen organ tinggi. Kemungkinan memiliki gen dari garis keturunan adat Kalimantan. Sangat mungkin. Tanganku menggenggam meja. Aku teringat sesuatu. Waktu kecil, ibuku pernah bilang, Aira, kamu keturunan penyehat Dayak. Nenek buyutmu bisa menidurkan babi hutan tanpa pisau. Tapi kamu kebal obat tidur sejak bayi. Dulu aku pikir itu dongeng. Tapi sekarang, aku mulai percaya. Pagi itu di Cafe Jose, Sophie memanggilku. Di tangannya, surat balasan dari salah satu kontak yang kami kirimi data semalam. LSM internasional berbasis di Prancis, Médecins de l'Ombre, Doctors of the Shadows. Mereka tertarik menyelidiki kasus Rasmei dan jaringan perdagangan organ di Asia Tenggara. Tapi ada yang mengejutkan. Organisasi itu menyebutkan satu nama yang punya kaitan kuat dengan tubuhmu, Air. Mereka bilang, ada seorang ahli genetika asal Swiss, Dr. Mier Halden, yang meneliti gen kebal bius sejak 2010, tapi proyeknya dibekukan. Ia kabur ke Asia Tenggara. Diduga, sekarang dia jadi salah satu ilmuwan di balik proyek Rasmei. Dan lebih aneh lagi, dalam dokumen terlampir, ada foto seorang wanita tua dengan pakaian tradisional Kalimantan. Di keterangan tertulis, dukun tua dari suku Dayak Ud Danum, disebut-sebut memiliki darah yang tidak bisa dipakai dalam bedah karena tubuhnya menolak anestesi. Nama, Nini Lamira. Aku terhenyak. Itu nama nenekku. Pukul 15. Pencarian asal-usul. Kami mulai menyusun ulang kepingan puzzle. Sophie membantu menelusuri kembali rekam jejak hidupku, dari data kelahiran, hingga informasi keluarga. Ternyata, saat masih bayi, aku sempat tinggal selama 2 tahun di pedalaman Kalimantan. Ayahku, seorang guru relawan, membawa ibuku tinggal bersama komunitas adat. Tapi setelah ayah meninggal karena malaria, ibuku kembali ke Jawa dan memutus semua hubungan dengan keluarga ayah. Air, mungkin kamu mewarisi sesuatu dari garis keturunan ayahmu. Sesuatu yang membuatmu istimewa, ujar Sophie pelan. Aku tak tahu harus bangga atau takut, karena ternyata, keistimewaan, itu pula yang membuat aku dikubur hidup-hidup. Pukul 20.30, serangan tiba-tiba. Saat kami tengah mendiskusikan rencana bertemu dengan relawan dari LSM Prancis itu, alarm rumah berbunyi. Kamera pengawas menampilkan siluet 3 pria bertopeng menyusup dari pagar belakang. Mereka tak datang untuk mencuri. Mereka datang untuk mengambil aku kembali. Sophie segera menyalakan pengaman listrik rumah dan menyembunyikanku di ruangan bawah tanah. Suara langkah kaki, desingan peluru, dan bau mesiu mengisi udara. Aku merapat di balik rak, sambil memeluk peta lokasi Rasmei. Tak sampai 5 menit, suara pintu dibuka paksa. Suara pria berbicara dalam bahasa Khmer. Mereka menyebut-nyebut kata, subjek Laksmi, dan gen anti-obat. Aku tahu mereka bukan sekadar pemburu bayaran. Mereka ingin tubuhku kembali, utuh. Tapi Sophie bukan orang sembarangan. Dari lantai atas, dia memicu tabung gas air mata dan memberi sinyal pada relawan penghubung dari LSM yang telah menunggu di luar. Dalam kekacauan itu, aku berlari,
menyelinap dari lorong rahasia yang tembus ke jalan belakang. Sebuah mobil menunggu. Saat aku melompat masuk, aku menatap sekali lagi rumah aman Sophie, tempat yang telah jadi titik balik hidupku. Tapi rumah itu meledak. Aku menjerit, "Sophie!" Namun sopir hanya menatap lurus. "Kita harus pergi. Sekarang." Pukul 3, perjalanan ke utara. Mobil melaju tanpa henti menuju perbatasan Laos. Tujuannya adalah markas sementara LSM di dataran tinggi Luang Prabang. Mataku basah. Aku kehilangan satu-satunya orang yang percaya padaku di negeri asing ini. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berhenti sekarang. Karena ternyata, bukan hanya sindikat yang mengejarku. Dunia medis, para kolektor, bahkan pemerintah gelap, semua menginginkan satu hal, tubuhku. Tubuh dengan darah yang menolak bius. Tubuh yang bisa tetap hidup saat harusnya mati. Tubuh yang menurut mereka bisa jadi kunci kekekalan hidup. Dan mereka tak akan berhenti sampai mendapatkannya. Mobil itu akhirnya berhenti saat mentari hampir muncul di balik pegunungan Luang Prabang. Aku menuruni jalan tanah yang penuh kerikil, sambil menatap ke belakang. Rumah Sophie kini tinggal kenangan. Tapi semangatnya menyala dalam diriku. Pemandu kami, pria Laos bernama Pak Fieng, mempersilakan kami masuk rumah panggung tua di tengah hutan pinus. Di sana, 2 orang telah menunggu. Seorang perempuan berjubah biru, berambut panjang, berkulit coklat, dengan mata tajam seperti menembus tulang. Dan seorang lelaki tua, dengan kalung manik dan kulit tubuh penuh simbol ukiran. "Namaku Ina Lamira," ujar sang perempuan dalam bahasa Indonesia logat Kalimantan. "Aku, sepupunya nenekmu." Aku terpaku. Aku sudah tahu kamu akan datang sejak malam kau bangkit dari tanah. Pukul 9, keturunan yang terlupakan. Kami duduk melingkar di dalam rumah panggung. Di dinding terpampang banyak foto-foto orang Indonesia. Beberapa berpakaian adat, beberapa lain mengenakan seragam medis. "Aira," ujar Ina Lamira, "tubuhmu membawa warisan yang telah hilang sejak lama. Garis keturunan kita, Uut Danum, punya darah yang tak bisa dibius. Itu bukan cuma mitos. Itu sistem perlindungan tubuh yang diwariskan oleh para dukun penyembuh sejak zaman nenek moyang." Aku tidak mengerti. Leluhur kita percaya bahwa jika tubuh bisa ditidurkan paksa oleh racun luar, maka jiwa akan tercerabut. Maka mereka mengembangkan ramuan dan akhirnya mewariskan ketahanan biologis alami. Tubuhmu adalah hasil dari ratusan tahun penyaringan alamiah. Aku menatap tangan sendiri. Tapi kenapa aku dikubur hidup-hidup? Lamira memandangku dalam. "Karena kamu dianggap panen gagal. Mereka mengira kamu mati karena organmu tidak bisa diambil. Tapi tubuhmu malah bangkit." Pukul 12, organisasi pemburu kekebalan. Pak Fieng kemudian membuka peta elektronik. Kami sudah mendeteksi pergerakan dari para pemburu organ. Tapi sekarang, yang mengejarmu bukan cuma sindikat Kamboja, melainkan juga kelompok medis ilegal dari Tiongkok, Turki, bahkan Amerika Selatan. Aku terperangah. Sejak namamu masuk ke dalam laporan RS Rasmei dan bocor ke Darknet, mereka semua mengincar subjek Aira. Di pasar gelap, ginjalmu sekarang dihargai setara 1 helikopter. Tapi bukan untuk dijual, melainkan untuk disalin. Disalin? Ina Lamira mengangguk. Mereka percaya, jika mereka bisa menyalin struktur genetikmu, mereka bisa menciptakan manusia-manusia immortal, yang tak bisa dibius, tak bisa disuntik mati, dan kebal terhadap perawatan icu. Bahkan ada rumor bahwa kamu adalah prototipe manusia super. Pukul 14.30, pertemuan para pewaris. Sore itu, Ina Lamira mengajakku ke bagian belakang rumah. Ada jalan setapak menurun ke dalam gua. Di dalamnya, aku menemukan 6 orang lainnya. Semuanya mengenakan kain tenun khas Kalimantan. Mereka menunduk saat aku masuk. Satu di antara mereka berkata, "Kami telah lama menunggu kamu, Laksmi." Ternyata, mereka semua adalah pewaris darah antibius. Dari berbagai negara, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan satu dari Papua. Kami semua berhasil melarikan diri sebelum organ kami diambil. Tapi cuma kamu yang bangkit dari tanah. "Kamu yang paling kuat," ujar seorang pria dari Mindanao. Aku menatap mereka semua. Aku bukan satu-satunya. Tapi, kenapa hanya aku yang dikubur hidup-hidup? Pukul 18, dendam jaringan dunia.
Pak Fieng datang terburu-buru dengan kabar mengejutkan. Seseorang dari kelompok internasional itu membocorkan lokasi kita ke Market X, jaringan pasar gelap yang bergerak lewat aplikasi satelit dan forum khusus dokter gelap. Berarti, mereka tahu aku di sini. Lebih parah, mereka juga tahu kamu akan bertemu dengan LSM dari Prancis 2 hari lagi di perbatasan utara. Lamira mengepalkan tangan. Kita harus pindah malam ini. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu yang sebenarnya. Ia mengambil gulungan kulit kayu tua, membentangkannya di meja. Gulungan itu berisi catatan nenek moyang. Di dalamnya tertulis, anak perempuan yang lahir dalam darah pohon pertama akan membawa 2 sisi, kehidupan dan kekebalan. Tapi jika tubuhnya dibelah, dunia akan berguncang. Dia adalah perawan penolak pisau. Aku menelan ludah. Air, kamu bukan sekadar keturunan. Kamu adalah inti warisan. Jika tubuhmu sampai ke tangan mereka dan dipecah untuk diambil DNA-nya, maka mereka bisa menciptakan generasi baru manusia buatan, tanpa batas, tanpa kematian, tanpa kendali. Pukul 22, pertempuran dimulai. Saat kami bersiap untuk keluar dari rumah panggung dan berpindah tempat, suara ledakan terdengar di kejauhan. Pak Fieng menjerit. Mereka datang lebih cepat. Dari kejauhan, terlihat mobil-mobil hitam tanpa plat nomor meluncur mendekat. Para pria bertopeng turun sambil membawa alat bius, senjata, dan tabung penyimpan organ. Lamira menggenggam tanganku. Air, jangan takut. Kamu adalah harapan. Tapi kamu harus selamat lebih dulu. Kami berlari masuk lorong gua, yang tembus ke sungai bawah tanah. Satu persatu, para pewaris masuk ke dalam rakit bambu kecil, menelusuri sungai gelap itu menuju hutan lebat yang akan membawa kami ke arah Vietnam. Aku menoleh ke belakang. Untuk terakhir kalinya, kulihat rumah panggung yang jadi tempatku mengenal siapa diriku, terbakar. Aku tahu, mulai detik ini, aku adalah incaran utama dunia. Tapi juga satu-satunya yang bisa menghentikan mereka menciptakan neraka dari teknologi. Hutan di perbatasan Vietnam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Tapi bukan karena malam. Bukan karena kabut, tapi karena rasa takut yang kini menyatu dalam darahku. Sudah 5 hari kami dalam pelarian. Keluar masuk gua, berpindah antar sungai kecil, tidur di bawah pohon tanpa suara. Para pewaris lain mulai kelelahan. Salah satu dari kami, Rika dari Filipina, tertangkap 2 malam lalu. Kami tak pernah tahu kemana dia dibawa. Dan aku, tubuhku masih kuat, tapi pikiranku remuk. Karena hari ini, aku harus membuat pilihan, menyelamatkan dunia dari ambisi tak manusiawi, atau kehilangan jiwaku sendiri. Pukul 7, rahasia lab di balik pasar gelap. Kami akhirnya tiba di rumah kayu di tepi sungai Mekong. Seorang pria bule dengan mata tajam menyambut kami. Namanya Dr. Luc Morel, utusan LSM Prancis yang telah lama menyelidiki perdagangan organ Asia Tenggara. Bonjour, Aira. Kau berbeda dari yang lain. Kau bukan sekadar korban. Kau adalah kunci. Luke membuka laptopnya, lalu menampilkan tampilan dari Market X, jaringan pasar gelap organ yang tersembunyi dalam lapisan internet terdalam. Kami menyusup ke dalam forum mereka. Dan kau harus lihat ini. Sebuah file video terbuka. Isinya, rekaman percobaan biologis terhadap seorang pria yang tubuhnya ditanamkan sebagian jaringan ginjal dari aku. Apa ini nyata? Luke mengangguk. Mereka berhasil mendapatkan sedikit sampel jaringanmu ketika kamu dikubur dulu. Kini, mereka sedang membangun prototipe manusia tak bisa mati. Mereka menyebutnya Project Vita Nova. Aku tak bisa bernapas. Jika mereka berhasil mengkloning jaringanmu, mereka akan menciptakan tentara super. Orang-orang tak bisa dibius, tak bisa dilumpuhkan. Dunia bisa berakhir. Pukul 10, tawaran iblis. Luke memandangku dengan tatapan berat. Tapi kami punya rencana. Ia lalu menunjukkan 2 pilihan. Menyerahkan diri ke LSM, dan membiarkan mereka mengambil sampel darah lengkapku untuk diteliti, dimurnikan, dan disimpan aman di bawah protokol internasional. Menghancurkan semua jaringan, termasuk data genetik milikku yang tersimpan dalam chip medis RS Rasmei, yang kini berada di markas Market X di Phnom Penh. Tapi, ujarku pelan, jika aku menyerahkan darahku, berarti tubuhku tetap bisa dipakai di masa depan. Luke tak menjawab, tapi aku tahu itu benar. Ina Lamira menatapku. Jangan percaya siapapun. Air,
Mereka semua ingin satu hal, tubuhmu. Kau satu-satunya orang yang bisa menentukan akhir dari semuanya. Pukul 14 misi ke markas gelap. Kami sepakat. Kami akan menyerbu markas Market X. Di sanalah chip genetik dan data Aira disimpan. Di bawah markas itu, menurut info Luke, ada biobank, ruang pendingin tempat jaringan tubuh Aira di-cloning. Tim kami hanya 5 orang. Aku sendiri, Ina Lamira, dengan pengetahuan herbal dayaknya. Pak Fieng, ahli jalur bawah tanah. Luke, pemegang akses. Dan satu teknisi IT bernama Min, asal Vietnam. Kami menyelinap masuk ke Phnom Penh lewat pelabuhan ilegal, menyamar sebagai pengangkut daging beku. Setibanya di markas itu, kami hanya punya 30 menit sebelum alarm aktif. Di dalam, aku bisa merasakan hawa dingin ruangan tempat jaringan tubuhku disimpan. Disinilah daging dan darahku menjadi bahan eksperimen dunia. Pukul 17 percobaan terakhir. Saat kami berhasil menjebol ruangan chip, Min berhasil menemukan file utama, DNA_Aira_Fulseki. Ini data utama. Begitu kita hancurkan, semua eksperimen mereka akan gagal, katanya. Tapi Luke tiba-tiba menodongkan senjata ke arah kami. Jangan lakukan itu. Apa? Luke perlahan mendekat. Aku sebenarnya adalah peneliti utama dari Vita Nova. Semua ini hanya cara untuk membawamu ke sini. Aira, kau terlalu berbahaya dibiarkan bebas. Dia memencet tombol, dan ruangan terkunci. Dari atas, gas tidur mulai turun. Ina Lamira berteriak, "Tutup hidung kalian. Itu gas tidur." Semuanya mulai lunglai, kecuali aku, karena tubuhku memang tak bisa dibius. Aku berdiri. Tatapanku menembus Luke. Kau salah orang, Luke. Kau pikir aku korban? Aku ini warisan. Dalam hitungan detik, kugunakan cairan herbal racikan Lamira untuk membakar seluruh rak penyimpan jaringan. Suara alarm meraung, dan suhu ruangan mulai meningkat. Luke berusaha melarikan diri, tapi Pak Fieng berhasil menahannya. Pukul 20 tubuhku. Haku. Setelah api padam, kami melarikan diri kembali ke hutan. Chip DNA, jaringan ginjal, seluruh cadangan darahku lenyap. Aku duduk di tepi sungai Mekong, menatap langit malam. "Kenapa kau memilih membakar semuanya?" tanya Lamira. Aku menatap tanganku. Karena tubuhku bukan milik siapapun. Bukan milik sindikat. Bukan milik dokter. Bahkan, bukan milik sains. Tubuhku adalah bagian dari rohku. Lamira tersenyum. Itu jawaban dari perawan penolak pisau.